Selamat datang di channel YouTube Info SKB. Sahabat sukses calon peserta SKB. Channel YouTube Info SKB merupakan channel YouTube yang akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan calon peserta SKB seperti materi, soal, dan tryout. Nantikan terus video-video dari kita ya. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik siswa sekolah dasar. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat buat semuanya. Karakteristik siswa sekolah dasar. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik dan tugas-tugas perkembangan anak sekolah dasar dapat dijadikan titik awal untuk menentukan tujuan pendidikan di sekolah dasar. Berikut adalah beberapa aspek karakteristik perkembangan peserta didik usia sekolah dasar. 1. Karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar berkaitan dengan aspek fisik, antara lain mulai kehilangan gigi bayi dan tumbuh gigi baru, memiliki dorongan dan energi secara eksplosif, mengulang kembali keterampilan secara tuntas, dan menyenangi olahraga secara berkelompok. 2. Karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar berkaitan dengan aspek intelektual adalah berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Kreativitas merupakan aspek intelektual perkembangan siswa sekolah dasar. Sedangkan pengertian kreativitas sendiri adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Yang ketiga, karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar berkaitan dengan aspek sosial, antara lain mulai dapat bekerja sama antar kelompok, memiliki keasikan sendiri, dan menyukai teman sebaya sesama jenis, usia kelompok. 4. Karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar berkaitan dengan aspek emosional, antara lain kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir, menampakkan marah jika mengalami kesulitan di sekolah, memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis, dan memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan. 5. Karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar berkaitan dengan aspek moral terdiri dari 2 fase. Yang pertama adalah perkembangan perilaku moral.
Dan fase kedua adalah perkembangan konsep moral. Metode-metode yang digunakan agar anak mengalami fase perkembangan perilaku moral terdiri atas coba-coba ralat atau trial and error, pendidikan langsung, dan identifikasi. Sekarang kita akan menuju ke soal dan pembahasan. Indikator mendeskripsikan karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar berkaitan dengan aspek fisik. Deskriptornya menjelaskan karakteristik perkembangan aspek fisik peserta didik sekolah dasar. Soal 1. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar ditinjau dari aspek fisik, kecuali A. Menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan. B. Memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan. C. Penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus. Dan D. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Jawabannya adalah D. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Penjelasannya, karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar ditinjau dari aspek fisik antara lain mulai kehilangan gigi bayi namun tumbuh gigi baru, memiliki dorongan dan energi secara eksplosif, mengulang kembali keterampilan-keterampilan secara tuntas, dan menyenangi olahraga secara berkelompok. Jadi, memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat bukan merupakan karakteristik perkembangan aspek fisik anak usia sekolah dasar. Soal yang kedua, indikatornya adalah mendeskripsikan karakteristik perkembangan peserta didik berkaitan dengan aspek intelektual. Deskriptornya adalah menjelaskan karakteristik perkembangan aspek intelektual peserta didik sekolah dasar. Soal yang kedua, kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa sekolah dasar yang artinya kemampuan untuk A. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain. B. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan. C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Atau D. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jawabannya adalah C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan.
Penjelasannya adalah kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan aspek intelektual siswa sekolah dasar. Menurut Harlow, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Indikator yang ketiga, yaitu mendeskripsikan karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar berkaitan dengan aspek sosial. Deskriptornya adalah menjelaskan karakteristik perkembangan aspek sosial peserta didik sekolah dasar. Soal yang ketiga. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sesama jenis. B. Berperan serta dalam permainan logika. C. Menyukai teman sebaya lawan jenis. D. Dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Jawabannya adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. Penjelasannya adalah karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar ditinjau dari aspek sosial antara lain mulai dapat bekerja sama dalam kelompok, memiliki keasikan sendiri, dapat berargumentasi, dan berteman dengan teman sebaya sesama jenis. Jadi, soal yang keempat, mendeskripsikan karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar berkaitan dengan aspek emosional. Deskriptornya adalah menjelaskan karakteristik perkembangan aspek emosional peserta didik sekolah dasar. Soal yang keempat. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar ditinjau dari aspek emosional. Kecuali A. Kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. B. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. D. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. Jawabannya adalah C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Penjelasannya adalah, menurut Harlow, karakteristik perkembangan emosional anak sekolah dasar antara lain kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah, memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis, dan memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan. Jadi, mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa bukan merupakan karakteristik perkembangan emosional anak usia sekolah dasar. Soal yang kelima,
Indikator mendeskripsikan karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar berkaitan dengan aspek moral. Deskriptornya adalah menjelaskan karakteristik perkembangan aspek moral peserta didik sekolah dasar. Soal yang kelima. Perkembangan perilaku moral dan pengembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut, kecuali A. Coba ralat atau trial and error. B. Pendidikan langsung. C. Identifikasi. Dan D. Observasi. Jawabannya adalah observasi. Penjelasannya, menurut Harlock, perkembangan moral anak terdiri dari dua fase, yakni fase pertama, perkembangan perilaku moral, dan fase kedua, perkembangan konsep moral. Metode-metode yang digunakan agar anak mengalami fase perkembangan perilaku moral terdiri atas coba ralat atau trial and error, pendidikan langsung, dan identifikasi. Terima kasih untuk materi hari ini. Nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.